Hei, angkat ke ruang tengah. Nyai, pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani, yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Di suatu kerajaan yang penuh damai yang bernama Bojanegara, ada seorang putri raja yang cantik jelita. Ia bernama lengkap adalah Dewi Ayu Sekarwangi, yang mana ia sedang mandi kembang 7 rupa, yang mana sang putri raja sedang diintip oleh seseorang yang gendut. Ternyata itu adalah seorang pembantu abdi dalam kerajaan itu, yang mana itu ternyata adalah sang anak dari abdi dalam itu. Sedari tadi Samge ayahnya mencarinya hingga ke pelosok-pelosok istana, hingga pada saatnya sang ayahnya itu melihat alan anaknya di atas tembok Kaputren Putri, hingga sang ayahnya itu menegurnya dan menyuruhnya untuk kembali turun ke tempat yang seharusnya, hingga ia pun disuruh turun oleh sang ayahnya sebelum penjaga mengetahuinya mengintip sang putri raja itu mandi. Saya kalau ada di sana juga mau, apalagi yang menonton ini, karena kecantikannya begitu memukau mata para pria yang melihatnya, hingga akhirnya saya juga begitu terpukau. Coba komen di bawah. Duh Gusti, dengkulnya mulus banget. Tidak seperti dengkulnya si Sanem. Sudah jelek, banyak belangnya. Hidungnya, aduh Popo, aduh Biung, bangir banget. Tidak seperti hidung si Sanem. Sudah pesek, pilek terus. Aduh, Jan, tenan. Aduh, aduh. Anak gendeng itu di mana lah? Bel, Gembel, luyur terus. Hi, Gembelnya mana? Oh iya Den ya. Orang tua kerja kok tidak mau bantu? Anak itu angin-anginan Den. Kalau anginnya itu lagi baik, wah, daun kering sekian banyak itu dari sini sampai di balik Pasamuan sana bersih dia sapu. Tapi kalau anginnya lagi linglung, wah, selembar daun itu pun tidak mau nyentuh. Itu Gembel itu. Iya, dugal banget itu. Iya Den. Mari Ki. Mari. Hah? Duh, waduh, setan banget. Weh. Aduh, Bapak, aduh, Turun, setan, turun, ayo, aduh. Ya, Bapak, ayo ya. turun. Berani-beraninya kamu, ngintip ke Putren. Setan kamu itu. Turun, ayo. Iya, Pak. Tahu hukumannya kamu. Setan kamu. Bapak, Ayo turun. Pak, saya Ayo turun. Iya. Ada kamu. Bapak, aduh. Berani-beraninya kamu ngintip ke Putren, ha? Aku udah ngintip, Papa. Nggak ngintip, masih mungkir kamu. Sudah jelas nongkrong di atas pohon begitu kok. Aku sedang cari anak burung. Anak burung? Oh. Anak burung yang pakai konde, iya. Setan kamu. Pak, ya, Pak. Aduh, ampun, Pak. Pak. Waduh. Pak, ampun. Biar aku. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku.
Di tempat lain di tempat Angling Dharma yang mana ia dari Sugaluh, melanjutkan perjalanan di sana ada beberapa orang wanita-wanita cantik yang mengintai, hingga pada saatnya Sang Prabu Angling Dharma pun menahan sebentar kenapa ia dihadang apa salahnya, hingga saatnya Sang Angling Dharma pun terpaksa membela diri. Namun, apalah daya Sang Gusti Prabu Angling Dharma pun kalah karena jeratan benang yang mengikatnya dengrat dan erat hingga ia pun tidak berdaya menghadapi akan 3 orang sekaligus dan dibawa ke suatu tempat, yakni goa tempat mereka tinggal, yakni goa siluman serigala. Terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Daerah ini masih dalam kawasan Malwapati. Dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian minggirlah. Lancang! Apa dia juga akan kita jadikan santapan, Yunda Dewi? Jangan dulu. Nanti saja setelah kita bosan menikmati dia sebagai... Ketika itu Sang Angling Dharma pun diikat dengan rantai hingga tidak bisa untuk bergerak hingga pada saat itu Samge Angling Dharma ditinggalkan, ia pun mengeluarkan ruhnya dan berubah menjadi seekor gagak yang mana ia pun melihat-lihat sekitar, hingga pada akhirnya Sang Prabu Angling Dharma melihat sesuatu yang mengejutkan yakni mereka rupanya adalah 3 siluman serigala, yang dimana mereka memakan akan bangkai, hingga akhirnya sang gagak itu yang sebenarnya wujud dari Sang Prabu Angling Dharma, bersuara dan seperti ingin meminta akan daging yang mereka makan, hingga pada akhirnya Sang Prabu Angling Dharma itu diberi akan daging berupa hati, yang ia makan, hingga pada akhirnya Sang Prabu Angling Dharma yang berwujud gagak itu menaruh akan hati tersebut di dalam wadah yang ada di kamarnya untuk mencoba memberitahu bahwa dialah yang berubah menjadi gagak tadi. Ternyata benar saja sebegitu kembali dari makan-makan sang kakak merasakan keheranan karena melihat hati yang ia berikan tadi kepada sang gagak. Rupanya ia mendatangi akan Sang Prabu dan Sang Prabu pun langsung berdiri di hadapan mereka hingga melepas akan tusuk konde milik mereka itu dan berubahlah mereka menjadi serigala. Kemudian tidak lama itu Sang Prabu Angling Dharma dirubah menjadi seekor burung belibis dan mengatakan kutuk kepada Samge Prabu Angling Dharma. Nih bagianmu. Cepat pergi dari sini.
Dewi, kasih dulu dia ramuan akar pasta kayu bulung. Biar dia seperti banteng kedaton. Tapi aku harus yang pertama. Aku kan yang paling muda. Tentu, kita kan sudah sepakat. Yang paling muda mendapat jatah yang pertama. Yayi Dewi, lihat. Ini potongan hati yang aku berikan pada burung gagak jelek tadi. Kenapa bisa ada di sini? Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus. Berarti dia sudah tahu kita. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi-Dewi yang manis? Tidak, kurang ajar. Mangsa, untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa kamu anak muda. Tunggu balasanku. Lawan mereka Yai Kantil, Yai Cempaka. Jadilah kamu seekor belibis. Kamu telah mempermalukan kami. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan menjadi burung belibis yang kebingungan. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Benar-benar menyebalkan. Kita harus bertapa lagi untuk bisa menerupa sebagai gadis cantik. Dia benar-benar pendekar yang melindungi Yunda Dewi. Kalau kita tidak segera bertapa, maka kemungkinan kita tidak bisa lagi merubah wujud.
Di malam harinya di Padepokan Sugaluh, ada dua orang laki-laki dan perempuan yang bernama adalah Empu Masyura dan satunya lagi Nila Saroya, yang mana mereka berbicara masalahnya tentang sang musuh dari Nola Saroya yang mana sang Empu Mahashira itu menawarkan akan ilmu yang dimilikinya akan diajarkan untuknya hingga terjadilah sesuatu yang mana sang Empu Mahashura memandangi sang wanita itu dengan pandangan yang tajam dan memikat, hingga pada akhirnya ia menyatakan akan cintanya kepada Nila Saria dan memeluknya dengan keadaan mesra. Hingga saatnya sang istrinya yang pertama yakni Dewi Sintawati itu melihat kejadian itu dan hancur akan hatinya, begitu melihat akan yang demikian itu yang mana ia pun tidak bisa berkata apa-apa, karena hati wanita akan hancur bila dibagi akan cintanya, dan itu sudah diperingatkan Nila Saroya namun, sang empu rupanya ngeyel akan membagi cintanya, ia berharap bahwa Samge Nila Saroya akan memberikan keturunan laki-laki, untuk mewarisi padepokan ini. Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas 12 orang saudara seperguruan Nini. Memang. Sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu. Dan Prabu Angling Dharma meminta saya untuk mengajarkan sedikit ilmu yang saya miliki. Prabu Angling Dharma? Ya, dia yang menolong dan membawa Nini kemari. Prabu Angling Dharma itu adalah murid pertama dari Padepokan Sugaluh. Tapi semua terserah kepada Nini. Kenapa Tuan memandangi saya seperti itu? Boleh kan? Kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini. Salahkah kalau saya mencintaimu? Bagaimana dengan istri Tuan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Setiap wanita pasti akan terluka hatinya kalau dimadu. Tidak. Kalau aku mampu membagi cinta itu dengan adil, akan kupenuhi cawan cinta Sintawati dan juga cawan cintamu dengan isi yang sama. Bukankah Arjuna juga mampu membagi cintanya dengan sejumlah istri-istrinya? Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya miliki kepadamu. Benar-benar mencintaimu. Terus terang, beberapa hari ini, saya merasa diri saya sebagai Kamajaya. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Maukah Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya? Seorang anak yang saya dambakan, yang akan mewarisi padepokan ini.
Kakang benar-benar hebat. Semua jurus yang saya ajarkan, dengan cepat Kakang serap. Masih di Padepokan Sugaluh yang mana, padepokan ini, Atsuliwa yang kita lihat berlatih dengan tekun hingga pada saatnya Sang Guru Empu Mahasyura sedang berjalan dengan Nila Saroya dan mendengarkan percakapan mereka. Karenanya ia ingin menguasai ilmu Aji Desendria, Hibegege Sang Guru menyuruhnya untuk tekun berlatih dan dengan menguasai dasar-dasar silat hingga nantinya Sang Empu Mahasyur pun akan mengajarkannya nanti. Hingga pada akhirnya Sang Empu Mahasyura itu langsung mengajak Nila Saroya pergi ke sungai. Di sana ada seekor burung belibis dan ia pun memanggil sang gurunya itu untuk meminta bantuan kepadanya agar diberikan solusi atas masalahnya ini dan sang guru pun menjelaskan ilmu mali rupa yang ia ajarkan dulu namun itu hanyalah beberapa menit saja kemudian sang guru pun memberitahukan ia akan menikahi Nila Saroya yang mana itu terserah sang guru saja, dan akhirnya ketika itu sang guru pun langsung untuk mengucapkan kata perpisahan dan Angling Dharma pun langsung pergi ke suatu tempat yang ada di sana hingga akhirnya ia mendarat di suatu sawah yang ada di sana, di suatu tempat kerajaan Bojanegara. Lewa. Berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Guru, tolonglah saya. Temui saya di pinggir sungai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera ke sana, Gusti Prabu. Nini tunggu di sini dulu. Saya mau ke sungai. Guru, siluman serigala telah mengutuk saya, Guru. Gusti Prabu, Saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah belibis ini. Bagaimana caranya? memang agak sulit menangkal telur manusia serigala itu, Gusti. Hampir semua pendekar di tanah Jawa ini tahu kehebatan ilmu sihir mereka. Tapi Gusti bisa melepas raga kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadak seekor belibis. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama. Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadak Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri, Gusti. Terima kasih, Guru. Gusti Prabu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang mungkin harus Gusti ketahui. Apa itu, Guru? Saya akan mengawini Nini Saroya, Gusti. Mungkin dalam waktu dekat ini. Itu masalah Guru. Yang penting Guru bisa mengatasi Nini Dewi Sintawati. Oh, terima kasih, Gusti.
Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang. Siapa namamu? Gembil. Gembil, kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya kalau orangnya sudah jelek, cari nama yang bagus. Di sana Sang Prabu berkenalan dengan seorang yang gendut lagi sedikit agak pemalas, hingga ia pun Sang Angling Dharma berbicara dengannya dengan kagetnya seorang-orang tersebut, langsung terkejut kaget dengan apa yang ia hadapi. Sang burung itu bisa berbicara dan ia pun bersahabat dengan sang burung belibis yang mana ia bawa burung tersebut. Ke tempatnya di sana ia menceritakan bahwa ada seorang putri raja yang cantik jelita yang mana ia ingin memperlihatkannya besok kepada sang burung untuk mengajaknya dan ia menceritakan sang putri raha itu sangat cantik yang bernama Dewi Ayu Sekarwangi. Kalau kamu tidak menyusahkan saya, boleh. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Tapi jangan berak ya. Anak itu makin lama makin kurang ajar. Tidak tahu tata krama. Dia sudah berani ngintip Taman Kaputren. Itu kan sudah kebangetan toh, Nyai. Ya nasihati saja baik-baik. Ki, anak kita kan memang agak kurang genap. Ya kita harus maklum. Aduh, Bil. Nah, kamu kok sudah pulang toh, Bil? Hah? Lah sawahnya kalau diserbu sama burung-burung, glatik, emprit, terkuku, bagaimana? Hah? Dari pagi tidak ada burung kok, Po. Kenalkan, ini bopoku. Ayo cium, 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 cium. Enggak apa-apa, ini enggak apa-apa, Po. Enggak galak kok ya. Ini biungku, tapi biung takut. Cium tangan saja ya. Jangan, Le, jangan. Sekarang aku mau kasih lihat kamarku ya. Tapi janji loh, jangan berak ya. Kok semakin parah toh, Ki? Wong Blibis diajak ngomong. Mbok sampean usaha toh cari dukun. Dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat. Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Di mana? Ya di Taman Sari toh. Nah, kan aku setiap pagi tugasku menjaga sawah. Nah sebelumnya aku membantu Bopo menyapu halaman taman. Besok ya.
Katanya ke Taman Sari. Mana Taman Sarinya, Bil? Ya di balik tembok ini. Kamu mau lihat? Bil, Keesokan harinya Gembil menyapu bersama sang ayah. Ia pun langsung berbicara kepada Gembil kemana ia harusnya mencari sang putri raja. Ia pun melemparkan akan burung itu ke atas tembik kerajaan, yang mana ia pun sangat-sangatlah tercengang ketika melihat akan sang putri raja yang cantik jelita hingga pada akhirnya sang Prabu Angling Dharma pun dengan bentuk belibis birak tepat di kain sang putri yang ia pakai. Hingga pada akhirnya sang putri raja marah dan sang belibis disuruh-suruh untuk diusir dari tempat tersebut. Hingga sang belibis mendekat dan akhirnya sang belibis berbicara dengannya. Pada akhirnya sang putri raja itu menyuruh untuk menangkap akan belibis bisa berbicara. Kurang ajar burung itu. Usir dia, Mbok. Inggih, sendika Gusti. Sok. 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 Maafkan saya, Gusti Putri. Saya tidak sengaja. Burung apa itu, Mbok? Dia bisa bicara seperti kita. Tangkap dia, Mbok. Aku ingin memilikinya. Baik, Gusti. Itu dia. Aneh-aneh saja. Doro Putri malah suka sama diri.